Fatajidu lidata akhiriha kama yajidu lidata awaliha. Summa yus'a alaihi bi alwan al-ashribah. Fayasrabu minha mastaha. Summa yaqulu al-gulmanu dharuhu wazwajah. Qala Abu Syihab perawi wa ahsabuhu qala fayatanaha anil gulman. Faida minal huril ain qaidatan ala sarir mulkiha fayara mukha saqatiha min safa'il laham waddam fayaqulu laha ma anti fanaqulu au fataqulu ana minal huril ain minallati hubbi'na laka fayangduru ilaiha arba'ina sanah la yarfa'u basarahu anha thumma yarfa'u basarahu ila al-ghuraf fawqahu fayara faida ukhra ajmalu minha fataqulu ha ama ana lana an yakuna lana minka nasibun fayartaqi ilaiha fayangduru ilaiha arba'ina sanah la yasrifu basarahu anha hatta idza balagha an-naimu minha kulla mablagin wa dhannu alla naima afdalu minhu. Maka di dalam hadis yang tadi saya bacakan, bagaimana penduduk dari surga yang paling bawah, maka dia menginginkan apa-apa dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan dia melihat kepada perkakas-perkakas yang ada, kemudian kepada bidadari-bidadari yang Allah berikan, maka dia melihatnya dengan penuh ketakjuban. Ini semuanya adalah kenikmatan di dunia yang dipikirnya itu adalah segalanya. Ternyata tidak ada apa-apanya. Maka disebutkan tajallalahum rabbu tabaraka wa ta'ala fanadharu ila wajhir rahman azza wa jal fanasu kula na'imin ayyanuhu hina nadharu ila wajhir rahman azza wa jal. Maka akhirnya setelah dia 40 tahun melihat kepada para bidadari dan menikmatinya, dipikirnya itu semuanya adalah perkara yang puncak dari kenikmatan. Tidak. Maka di saat Allah menampakkan wajahnya, maka dilihatlah oleh para penduduk surga, melihat wajah Allah, maka mereka lupa atas segala kenikmatan yang pernah dia lihat di surga. Dari kamar-kamar, dari makanan dan minuman, dari bidadari-bidadari, fanasukula na'imin ayanuhu hina nadhara ila wajhir rahman. Semua yang pernah dia lihat dan terkesima padanya hilang. Tidak ada bandingan di saat melihat kepada Allah. Maka Allah berfirman, ya ahlal jannah, haliluni. Fayataja wabuna bitahlil. Maka mereka ahlu surga mentahlil. Fayaqulu ya Daud, kum famajidni kama kuntu tumajidni fid dunya. Fayumajidu Daudu rabbahu azza wa jal. Qala Ahmadu ibnu Yunus qultu li Abi Syihab hadithu Khalid ibn Dinar fi dzikril jannah rafa'ahu qala na'am. Maka hadis ini hadis yang marfu dari ucapan Nabi. Dari mana? Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Ahmad ibnu Yunus mengatakan, aku riwayatkan dari Abi Syihab, dari Khalid ibn Dinar, tentang hadis ini apakah rafa'ahu, diangkat kepada Nabi, dari Ibnu Umar kepada Nabi, na'am. Berarti ini adalah hadis yang marfu.
Lalu mana wajah pendalilannya di sini? Tajallalahum Rabbu tabaraka wa ta'ala fanadaru ila wajhir rahman. Maka melihat wajah Rahman, inilah wajah pendalilan. Dan hadis ini meskipun dhaif, namun bisa naik kepada derajat hasan li dzatih, hasan li ghairih ataupun sahih li ghairih, dikarenakan lafaz ini sudah datang dari lafaz-lafaz yang lainnya. Sudah adzan? Belum. Maka di sini faidahnya yang bisa kita ambil selain dari permasalahan melihat wajah Allah, dan itu pendalilannya, juga faidah ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah. Tidaklah aku sampaikan kepada kalian tentang penduduk surga yang paling bawah. Maka ini menjadi pendalilan anna ahlal jannah darajat, bahwa penduduk surga itu darajat. Kama qulna lakum min qabl al jannah darajat. Maka surga itu bertingkat-tingkat. Makna darajat semakin ke atas. Hey you, wake up. Ada juga yang ngantuk di waktu maghrib ya. Saya pikir fajar saja ngantuk. Tidak tidur siang. Ala ukhbirukum bi asfali ahlil jannah. Maka asfal ahlil jannah ini menunjukkan bahwa di jannah itu darajat, semakin ke atas semakin baik. Berbeda dengan neraka darokat. Darokat semakin ke bawah semakin buruk. Maka hak sanad ini meskipun dhaif namun mempunyai lafaz-lafaz yang lain. Seperti di hadis Anas ibn Malik, inna asfala ahlal jannah ajma'in darajah liman yaqumu ala ra'sihi asra alf khadim. Dan seterusnya. Maka di sini saling menguatkan bahwa di surga itu ada derajat yang paling rendah. Dan banyak jalan yang lain, maka kita cukupkan dari lafaz-lafaz ini, intinya lafaz-lafaz tentang penduduk surga itu berderajat, maka dia adalah lafaz-lafaz hadis yang sahih. Kita singkat di sini. Lalu kita tutup pembahasan kita dengan ma'a'la darajah fil jannah waliman u'tiyat. Maka kalau begitu, derajat surga yang paling tinggi itu apa? Dan siapa yang berhak masuk ke dalamnya? Maka a'laha, derajat surga yang paling tinggi, apa-apa yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yang dinamakan dengan al-wasilah. Diqauli ta'ala, tilka rusul, faddalna ba'dahum ala ba'din, minhum man kallamallah, wa rafa'a ba'dahum darajatin, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, wa ayyadnahu biruhil qudus, di dalam surat Al-Baqarah. Dan syahidnya, wa rafa'a ba'dahum darajatin. Ini dia syahidnya. Apa makna darajatin? Dari segi i'rab, darajatin di sini nakirah fi siyaq al-itsbat. Wa rafa'a ba'dahum darajatin. Dan Allah mengangkat dari para rasul itu darajatin. Maka darajatin di sini nakirah fi siyaqi al-itsbat yufidul itlaq. Fayutlaku darajat al-hissiyah wa darajat al-ma'nawiyah. Famin hadihi ad-darajat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Wal wasilah hiya a'la darajah fil jannah. La yambagi an yakuna illa li abdin min ibadillah. Kama jaa an Abdullah ibn Amr ibn al-As, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul muadzin fayaqul mithla ma yaqulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Fayaqulu mithla ma yaqul.
Summa sallu alayya. Idan minas sunnah yadkur salawat awalan. Fa innahu man shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu biha asyron. Sallallahu alaihi biha asyron. Summa sallullaha li al-wasilah. Kemudian setelah itu mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Mahiyal wasilah huna. Fa innaha manzilatun fil jannah. Maka dia adalah tempat di surga. La tambagi illa li abdin min ibadillah. Dan dia adalah untuk hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa. Maka aku berharap dia itu al-wasilah, tempat untukku. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, tadi surga derajat yang paling tinggi, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana hadis ini menunjukkan dari Abdullah bin Amr bin al-As tentang pertama kita menjawab adzan sesuai dengan ucapan muadzin. Setelah selesai membaca salawat dulu. Maka setelah la ilaha illallah, maka Allahumma disebutkan la ilaha illallah juga. Kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di hadis disebutkan barang siapa yang memberikan satu salawat kepadaku, Allah akan memberikan salawat 10. Setelah itu baru Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Kemudian meminta was'aluka al-wasilah. Maka akan mendapatkan syafa'ah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Maka dengan ini selesailah bab yang ke-9. Apa itu bab yang ke-9? Pelengkap dari bab yang ke-8. Bab yang ke-8, kaum muslimin melihat Allah di surga. Maksudnya selain di arasatil kiamah juga di surga. Lalu berikutnya melihat Allah itu melihat apanya? Betisnya tidak. Tapi melihat wajahnya. Maka ini kesimpulan dari bab yang ke-9 dan masih ada bab yang ke-10, ke-11 dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.